Udah pasti nih, udah pasti Luke-nya akan secepat mungkin mengincar ke arah Dominance Ice. Dia mau efek life drain-nya secepat mungkin diamankan. Agar nantinya regen dari Uranus nggak bakal bisa sederas itu. Apalagi dia pakai basic common emblem. Wah, ini regennya balance banget secara mana dan HP. Bahkan aku ngerasa case ini penting banget sih peranannya untuk di game kedua kali ini. Apakah Dewa akan mematahkan Wisik dari Geek Farm? Atau bahkan Geek Farm akan memaksa ke game yang ketiga? FPL Arena minta tepuk tangannya! Let's go! Pergerakan dari case yang tadi mungkin aku sempat bahas ya, Pe ya. Ya. Dengan Rewo Manipulation ini bisa jadi kunci team fight loh. Karena kan posisinya ini bisa ngegapai posisi belakang kan. Ya, apalagi kita tidak melihat sama sekali untuk adanya Valentina. Karena sudah di-ban juga sama Coach Jack Lee dan juga Coach Paddington. Jadi kalau misalkan melihat dari apa yang dipick oleh Dewa, mereka benar-benar mau main rusuh dari early game. Oke, Luke. Bakal coba untuk menang depan. Tapi di depan sana, ternyata Maloyski masih coba untuk memberikan badannya. Nael bahkan harus mundur ke arah belakang para pasukan dari Dewa United. Mereka ternyata merespon seperti kata Profesor KB. Direspon untuk team fight early, Momochan. Ya, 3 agility dari kedua belah tim. Tapi 3 quantum charge di tangan Geek Farm. Wah, ini mau bener-bener mainin hit and run kayaknya. Apalagi Iya. Nailnya sekarang udah mulai digangguin. Dan Lanaya ingin memaksakan Nail stuck di level yang ketiga. Sekarang malah gameplay dari Geek Farm dijalankan oleh Dewa. Oke, tapi Sako bakal coba dimakan Flicker, harus mundur ke arah belakang. Dixon is coming up, menuju ke arah sosok seorang Nail. Walaupun begitu, mungkin Nail masih belum punya power untuk bisa menyelesaikan terhadap seorang Dixon. Tapi Dan Nail lagi-lagi susah banget. Nail Susah bakal banget. stay di level yang ketiga. Ketika Turtle akan muncul, Oke. jadinya Retribution bakal lebih mudah untuk diamankan oleh Dewa United Esports. Ini bahkan dimakan Retribution-nya, dan di depan sana Watt terperangkap. Walaupun tidak ada Terror Rage, kali ini Super Awat hanya menjadi sosok weak lane. Dan bahkan KDR, aku cukup surprise ketika dia pakai Cloud, dia yang menjadi strong lane-nya. Iya, malah dia yang mukul mundur Awat ya. Tapi kali ini dengan strategi yang dibawakan sama Dewa untuk mengganggu ke arah Lanaya supaya nantinya, ke arah Nail supaya nantinya ketika perang di area Retribution, Nah, lihat. nggak dapat. Lihat Lanaya udah level 6 dan bahkan bisa menabrak purple buff-nya Geek Farm. Oke, langsung ada Aboy di sana, tapi tidak ada Mystic Cascade. Sudah flicker ke arah belakang. Masih ada Reward Manipulation, sedangkan ini berbanding terbalik dengan Lanaya yang sangat power di level 6-nya. Lihat, kerusuhan terjadi di arah Purple Buff dari Geek Farm. Dixon is coming up, dipotong dari Retribution. Maka Dixon dapetin begitu saja. Maka coba memberikan semua badan yang diberikan untuk Dixon. Kali ini terkena Final Slash, tapi Dixon ternyata harus menjadi poin pertama untuk Geek Farm. Ya. First blood didapatkan Nile. Punishment yang memang harus dilakukan sama Geek Farm sih karena udah terlalu mengganggu dan kalau dikasih kesempatan terlalu banyak untuk bisa dapetin space mundur, ini bakal jadi ke satu hal yang bisa nge-snowballing sebenarnya untuk Dewa United. Ya, karena balik lagi Lanaya udah unggul satu level dari early game. Ini akan membuat potensi dari Dewa United Esports untuk menabrak jauh lebih berani. Dan kalau kita lihat dari item pertamanya menit ketiga bahkan, menit ketiga detik yang ke-9, Watt sudah ready dengan Huskclaw-nya. Jadi ganking dari Baloyski sepertinya akan sedikit terdinai. Oke, terdinai plus ini akan menjadi power agresif dari Awat nih Momochan. Masalahnya, Awat ini juga dia cukup peka ya dengan beberapa itemization yang penting banget dibutuhkan untuk team fight dan mungkin formasi 4-1 yang biasanya kita lihat dari Dewa itu bakal terjadi di sekitar 4 menit sampai 5 menit yang akan datang. Ya, pemotongan mungkin di arah XP lane karena Dixon-nya lihat benar-benar memberikan pressure yang sama ke arah Luke. Namun kalau kita lihat dari rotasinya, Lanaya sekarang bermain dengan menurunkan tempo, tapi kayaknya bakal menaikkan tempo ketika mulai masuk ke 15 detik sebelum Turtle yang kedua. Oke, berarti dia ngegasnya dan bahkan mereka memaksakan power of retribution ya, tapi Lanaya bakal coba dimakan begitu saja. Sayangnya Terror Defense dari Baloyski tidak berhasil menuju ke arah Lanaya. Karena tadi kalau Lanaya dapat Terror Defense plus akan dapat di depan sana Luka menutup Lanaya. Turtles Pulse, Final Slash, Lanaya terperangkap dan bahkan hilang. Kali ini Tyler from Baloyski mendapatkan Sako, 2 point kill membuat para pasukan dari Dewa United. Mereka kehilangan power dari Retribution. Mereka harus benar-benar memikirkan kalau Luka ternyata melakukan rotasi dengan sangat baik. Ya, terlalu overaction juga sih dari Dewa, lagi-lagi jadi problem ya. Yang memang sepertinya harus mulai di-concern oleh Dewa United sendiri. Plus Dixon belum hadir tadi untuk ngebantu dari segi invasi jungle yang dilakukan oleh Dewa. Ya, bahkan dilepaskan si landingnya Iya. agar Dixon yang benar-benar bisa nge-cut
Tapi ternyata siapa yang menduga-duga bahwa Luke hadir untuk melakukan engage ke arah Lanaya? Kembali terjadi dengan retribution dari Nile. Lihat take over, turtle yang sangat mahal. Para pasukan dari Dewa United mereka masih mau team fight kembali, tapi mereka tidak cukup untuk damage-nya. Karena super awat di arah top lane nggak bisa mendeliver ke arah belakang dan Nile masih bebas untuk farming. Take over turtle ini membuat Nile akan lebih beranjak dari bottom gold klasemen. Ya, Iya. dan Buktin udah mulai mengejar dari segi ketertinggalan levelnya, Be. Dan bahkan buat sekarang Lanaya yang harus lebih berhati-hati karena kalau misalkan nanti turtle yang ketiga malah diamankan sama teman-teman dari Geek Farm, itu akan menjadi malapetaka dan barusan Watt masih bisa survive karena tidak terkena satu buah Mystic Injection. Lihat di ujung tanduk itu hampir dimandiin perawat. DPS-nya kurang. DPS-nya kurang dan bahkan Kadera kali ini benar-benar di-cover dengan sangat baik. Paloyski rotasinya selalu ke arah gold lane dan akhirnya Sako merespon itu walaupun sedikit terlambat. Ketika Lanaya berhasil mendapatkan sarang Aboy. Aboy masih berjalan dengan sangat sulit mencoba untuk mempertahankan dirinya tapi Flicker mau nggak mau digunakan oleh sarang Aboy. Untuk menyelamatkan dirinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan Profesor KB. Dan ini dia 4 orang dari Dewa benar-benar hadir di area top lane. Dan bahkan Dixon yang udah mulai mencoba untuk memotong 2 lane sekalipun. Jauh banget. Ini akan menjadi sebuah push yang seharusnya bisa dieksekusi karena apa? Karena udah menit yang kelima Momo-chan. Iya, menit kelima formasi 4-1 bisa dimainkan sama Dewa United dan sekarang udah mulai jelas terlihat karena landing yang diprioritaskan yaitu god lane-nya. Oke, langsung ada Paloyski di depan sana. Langsung dipecah semua flashing duet dari serang Kadera. Mencoba untuk peranakan belakang tapi ternyata ditutup begitu saja. Tidak terlalu berimpact karena masih belum cukup dari segi item. Sedangkan Dixon mencoba untuk menutup permainan dari Geek Farm agar tidak ke arah purple buff. Dixon kali ini masih punya power karena dia levelnya sama dengan Kadera. Dan Kadera tidak memiliki gold yang cukup untuk memiliki item yang bisa menumbangkan Dixon, Bobo-chan. Menggunakan retri ya untuk berhasil mendapatkan purple-nya dan menahan lagi-lagi dari segi leveling untuk Nile. Ya, ini kayaknya mau ditukar sama Turtle deh. Karena apa? Karena tadi pas banget Retribution digunakan, 15 detik lagi Turtle akan muncul dan formasinya lihat deh, Aboy udah ready dengan ultimate. Mau di all in, mau secepat mungkin diamankan untuk Geek Farm Turtle-nya. Oke, tapi kalau gitu kita lihat Lanaya harusnya tahu akan hal tersebut dan Luka. Panas slash, flicker untuk Case. Free turtle-nya Superawat is coming up. Luka bahkan udah tidak bisa selamat lagi. Dia memakan Luka. Mereka mendapatkan turtle. Dan di sini semua para pasukan dari Dewa mereka fokus ke arah altar turret. Satu hal yang bisa diselamatkan, tim adjustment-nya berhasil menangkap Paboy. No flicker for this time. 2 poin kill dengan ditukarnya 1 turtle. Is it worth it, Momo-chan? Worth it banget sih menurut aku meskipun mereka harus merelakan turtle. Tapi at least mereka dapetin turret atas, turret mid, dan 2 pemain dari Geek Farm terpunish. Diambil. Sako. Diambil. Sako bakal coba dipanis. Lihat, burung Sako bakal coba ditepuk begitu saja. Upgrade sword-nya masih belum cukup damage, tapi Sako tidak bisa diselamatkan. What? Superawat memberikan damage dan bahkan Kadera hilang. Lenyap di depan sana. Nile hampir saja juga dilenyapkan, tapi final slash-nya tidak mendapatkan Awat. Karena kalau tadi Awat sedikit overcommit dan offside, dia bakal terkena final slash. Ini map control yang bagus banget sih dari Dewa menurut aku. Semua map terlihat cukup terang untuk Dewa United karena kehadiran dari Dixon yang selalu berada di area jungle dari Geek Farm, Be. Iya, mengambil satu karena ini adalah mirror. Bener-bener dibukain semua mapnya. Geek Farm gak punya celah untuk farming sama sekali. Purple buff diambil, Nile juga orange buffnya dirusuhin. Bahkan retribution dari Nile hanya untuk 1 buah gold crab. Iya. Dan untuk sekarang dengan ketertinggalan dari segi gold walaupun hanya 700 tapi secara level ini berkala loh. Lanaya bakal dapetin level 15 lebih dahulu dibandingkan oleh Nile. Tapi menurut aku Dewa nggak boleh look yang harusnya main dari area blind spot untuk menculik atau mendistract pemain-pemain Dewa itu belum sempat kejadian karena lagi-lagi mereka terlalu ke-distract dengan pergerakannya dari Dixon. Oke. Retribution tidak ada yang digunakan sama sekali dan Lanaya yang mendapatkannya dengan satu momen Luke, terakhir. Luke masuk final splash for nothing. Damage-nya terlalu besar di arah belakang. Luke terperangkap. Tapi Superawat Supriyadi belum terdeteksi posisinya. Luke telah digunakan reward manipulasi yang menutup Luke. Kali ini para pasukan dari Geek Farm mereka berhasil didorong mundur ke arah belakang. Luke yang kurasakan. Langsung ada tail race. Belum dikeluarkan Sako. Dia bakal coba diganyang pertukaran. 1 untuk 1. Walaupun tidak cukup adil. Tapi setidaknya Sacho menjadi korban. Dan blessing duet from Kadera. Tidak berhasil menutup karena sedangkan Dixon is coming. Kadera bakal coba ditutup, tapi ternyata Kadera terlalu sakit dari damage per second yang mereka miliki. Keraguan-raguan Dewa United memochan untuk menuju ke arah Lord kali ini. Soalnya nggak ada Sako, jadi agak sedikit sulit sebenarnya dari Dewa United untuk membuka dari segi mapnya. Karena seharusnya kalau kita ngelihat dari pattern yang dilakukan sama Dixon, Dixon akan lebih memberikan distraction di lini yang berlawanan dengan Lordnya. Ya, karena kalau misalkan dia bakal coba stay di dalam rumput, dia nggak bakal punya 20 stack untuk Uranus regen HP-nya. Ya. Dan untuk sekarang kalau kita melihat,
dari keadaannya Watt di belakang dia bener-bener safe banget. Belum ada sprint yang digunakan, Battle Spell juga ready dan sekarang Divine Judgment. Judgment! Paloyski kali ini nggak bisa selamat karena damage-nya terlalu sakit. Dari Case, kill sprint didapatkan. Para pasukan dari Dewa United Esports mereka lebih pede untuk mendapatkan Lord karena tidak ada Paloyski. Tapi apakah pertempuran akan coba terjadi? Karena dibalik itu semua Luke masih kembali dengan badannya dan bahkan dia punya final slash. Ingat itu, Watt kali ini posisinya terbuka. Tapi Dixon membuat Nile kesulitan untuk masuk. Tidak ada jalan yang terbuka. Poking damage terus terjadi. Nile makin sakaratul maut. Pressure Sword digunakan dan bahkan harus dihindari dan awat. Out of nowhere masih coba diadu dan dimakan oleh Kadera. Sang senior kali ini berhasil ditutup. Tapi dibalik itu semua Lanaya berhasil mendapatkan retribution tanpa adanya counter. Kadera ternyata mempanis dan menjewer awat kalau sang junior juga masih kuat di dalam lane of down. Iya, dan ini udah momen juga sebenarnya untuk Kadera yang memang sudah terpikau sekali, tapi setidaknya dia berhasil untuk ngepanis awat yang tadi awalnya mencoba untuk mendapatkan Aboy di si backline. Ya, karena balik lagi ketika memang sudah ada sprint yang digunakan, berarti tidak ada escape mechanism yang dimiliki oleh Suprawa Supriyadi. Memang targetnya cukup oke, yaitu adalah Aboy. Jadi trade-nya nggak rugi-rugi banget, tapi nggak expect kalau seandainya Blazing Duet masih ready. Dan Watt-nya juga baru jadi Great Dragon Spear. Sehingga movement speed-nya nggak cukup untuk melakukan escape ability. Dan Dewa United Esports membiarkan Lanaya untuk melakukan punishment terlebih dahulu. Ketimbang Nile-nya yang mencuri retribution lagi. Mereka nggak mau ada kejadian deja vu di game yang pertama. Gak mau kejadian kedua kalinya ya di game yang kedua, tapi Lanaya Udah mulai masuk outside. Dixon terdeteksi posisinya, tapi Lord dengan sangat cepat diselesaikan. Inilah power of high ground dimiliki dari para pasukan Geekfam. Retribution dikeluarkan. Paloyski mengeker karena Dixon. Dixon harusnya bisa dimakan. Tapi ternyata kali ini dengan ada Purify, Dixon masih selamat dari maut yang hampir menimpa. Wah, dan bedanya sama game yang pertama. Sekarang Sako langsung mengamankan fleeting time. Jadi dia udah pasti banget ingin melakukan eksekusi secara instan, secara cepat. Karena secara damage sekarang beda 3000 gold dan Nile lumayan terjebak di belakang sana. dan mereka nggak boleh drag gamenya terlalu jauh, ngasih space ke arah Kadera untuk bisa balikin keadaan. Tapi para pasukan dari Geekfam, mereka bakal coba ditabrak Kadera. Paloyski segera tumbang. Roar dari Awat Supriyadi membalaskan keadaan dan Dewa United bahkan mereka memporak-porandakan backline dari Geekfam. Bukan hanya backline diporak-porandakan, mereka juga kehilangan frontliner mereka. Dari bottom lane, minion masih bergerak. Kadera masih ada blessing duet untuk clear minion. Tadi depan sana Sako memiliki dan dapat judgment. Luka dimakan, monster wipe out. Ini bencana. Kadera, the best thing yang bisa dia lakukan adalah blessing duet untuk bisa meng-clear minion. Tapi itu semua butuh banyak banget source kill yang akhirnya mereka terpanis. Jungle-nya pun gak bisa dipegang. My God! Wah, ini team fight-nya bener-bener overextend banget dari Dewa dan memang mereka menantikan hal tersebut, Cimomo. Jadi memang overextend-nya adalah poin positif bagi Dewa itu sendiri dan untuk sekarang gara-gara ada Huskclaw, Watt makin lebih kuat. Wind of Nature akan menjawab Blazing Duet. Sementara dari segi Caderanya malah dia yang butuh Wind of Nature. Baru jadi sekarang dan bahkan sebelum adanya Malefic Roar, kayaknya Dixon bakal berjoget-joget di depan dari Cadera. Karena dia sudah punya Blade Armor, jadi akan ada pantulan damage. Tapi ya ingat, ada Purify dari Dixon. Dan itu yang akan meng-cancel banyaknya source skill dari Geekfam. Itu genderang perang untuk Dewa, lihat. Cutting dari Case, reward multiple belum dibuka. Suprawa Supriyadi, one power situation dengan Kadera. Tapi dibiarkan karena Aboy menjadi pilihan utama. Kadera dikacangin, awas seorang diri, awas versus everybody. Satu poin kita, double kill, looking for triple kill. Shutdown akhirnya terjadi tapi di depan sana Case juga termakan dengan adanya press ward. One last hit, Case still survive, gagal. Para pasukan dari Dewa United, mereka berhasil selamat dari team fight yang keras. Case still survive, tapi Awat, aku melihat dia terlalu ofensif, overextend, offside. Kalau dia mungkin menjaga posisinya, ini bisa menjadi wipeout untuk Geekfam. Iya, itu lumayan kelihatan lah dari Awat sendiri. Dia prioritas untuk pengen numbangin Aboy. Karena dia tahu Kadera bakal masuk dengan BMI untuk ngincer ke arah Case. Ya, daripada trade-nya nggak dapetin apa-apa, Dewa United Esports benar-benar mempersiapkan gimana yang namanya bad situation kalau seandainya trade-nya nggak berhasil. Dan mereka tahu persis bahwa ketika Cadera tumbang, nggak apa-apa Watt tumbang. Yang penting Marksman tuker Marksman. Mereka punya plan B-nya, Be. Ya, Gold Laner tuker Gold Laner udah sangat untung sekali karena mau bagaimanapun Dewa United Esports malah lebih snowball secara gold. Dan Sako sekarang udah punya immortality. Jadi permainan front to back dari Geekfam sepertinya tidak akan berjalan dengan maksimal. Lord kali ini memang masih bisa ada kemungkinan untuk di defense.
Tapi kalau misalkan comeback hanya dalam satu momen, menurutku nggak secepat itu. Geek Farm butuh 2-3 momentum karena Dewa United Esports ready dengan banyak sekali immortality. Ya, tapi Watts sekarang kayaknya udah mulai peka ya. Dengan targeting ke arah Luke ini akan makan waktu cukup beberapa detik sih sebenarnya. Dan itu juga sempat kejadian ketika Watts coba tumbangin Luke-nya. Target Prayo ini jadi agak sedikit berubah tadi dari Watt. Tapi dia nggak punya pilihan yang banyak karena lagi-lagi dia udah masuk pakai sprint. Dia coba incer Aboy tapi Aboy nggak Oke, tumbang. by the way 3 immortality Ranger Mas ini yang bakal memperkuat line up dari front line-nya Dewa. Oke, tapi di arah bottom lane, best turret akan coba dipecahkan. Ini bisa menjadi bencana karena Dewa United udah mulai masuk ke dalam perkarangan para pasukan dari Geek Farm. Geek Farm, mereka masih bisa menyelesaikan lot ini dengan sangat cepat. Tapi para pasukan dari Dewa masih memiliki 3 wave di 3 lane yang berbeda. Dixon, kalau dia terlalu offside, kalau dia terlalu dive in dan bahkan dia ini bisa menjadi titik kembalinya keadaan dari Geek Farm. Bahkan mau dari Luke sendiri. Dixon terperangkap dan masih selamat. Paloyski masih mendapatkan case. Di arah belakang sana case bakal coba di-hold tapi dibalik itu Super Rawat memakan Sadera out of nowhere. Langsung ada press ward, shutdown pun terjadi. Para pasukan dari Dewa United, mereka mencoba untuk melakukan team fight kembali. Di balik itu semua mereka berhasil mendapatkan satu bahas turret di arah top lane. What win condition yang dimiliki adalah berhasil memakan Kadera. Karena sebelumnya kalau Kadera nggak kemakan, ini benar-benar Geek Farm berhasil menaklukkan 2 poin yang hampir mereka bisa Tapi dapatkan. menurut aku terlalu ngambil resiko banget sih tim fight Dewa tadi barusan. Ya high risk, high reward Iya, karena iya, Sacho iya. juga sekarang udah ready dengan fleeting time dan Divine Judgment ada lagi Cimomo. Oke, final class tadi keluarkan Super Rawat dengan Raur mundur ke arah belakang. Damage dengan Wind of Nature-nya. Dia tahu Luka akan datang. Press forward. Semua mata tertuju pada Super Rawat Supriyadi. Tapi Dixon tidak akan merelakan Luke balik sebegitu saja. Masih coba ada satu buah batu loncatan. Wah, Tapi Baloy. ternyata Luka masih mau lebih. Di balik itu semua bahkan Sako yang harus tumbang. Paloyski, momennya terjadi ketika Paloyski menutup ke arah Sako dan akhirnya Nile juga satu suara dengan Luke untuk menutup pergerakan dari Super Oke, Rawat. aku mungkin tarik sedikit apa yang Cimomo bilang tadi overextend. Aku Iya. setuju kalau misalkan di jungle, tapi kalau di high ground kayaknya resikonya terlalu tinggi karena Iya, ada iya. Aboy, ada Gord di sana. Gila sih, mereka terlalu overextend menurut aku dari Dewa. Mereka terlalu maksain untuk bisa mempertahankan momentum mereka. Karena mereka tahu semakin lama mereka drag game ini ke arah mid to the late game lah bahkan menit 20. Kadera ini bisa jadi problem. Dan lagi-lagi ketika belum menyentuh ke angka 20 yang dimana Kadera akan bersinar, Luke udah jadi masalah untuk Watt. Dan sekarang semuanya level 15. Ya. Retribution akan sama damage-nya. Tinggal gimana eksekusi dan gimana cara membukanya dari Dewa atau bahkan dari Geek Farm. Karena lihat Dixon sudah mulai diganggu. Coba dipicu dari Purify-nya Cimomo. Dan sekarang damage dari Geek Farm ini udah mulai masuk ke arah Dixon. Jadi Dixon gak bakalan bisa setebal dulu. Pasif yang mungkin dia dapetin sekarang, ini gak akan terlalu berimpact besar. Ingat, mata di Sako, dia punya conceal play, dia punya Divine Judgment, dia punya fleeting time. Sepertinya lini belakang cukup terancam dari Geek Farm. Hanya saja, Luke. Oh, defense judgment dia gagal. Bahkan Sako kali ini udah gak ada flicker informasi yang telah diberikan. Mereka memaksa tim fight kembali. Nile akan terperangkap Mystikas. Reward manipulation. Free hit di arah belakang. Tapi ternyata Kadera bakal coba ditutup Dixon. Damage-nya tidak terdeliver. Paloyski terperangkap tidak ada penamanan sama sekali. Dan Nile diikat kakinya. 2 poin hilang. Dixon berhasil menutup deliver damage. Dan bahkan Dixon berhasil membuat Paloyski dan Nile gak bisa dijemput. What a play from Dixon. Lihat tembok yang besar dibuat Dewa atas Geek Farm yang membuat mereka harus merelakan jungler dan roamnya. Mereka memaksa. Oh, berhasil untuk Kadera di penjudgment-nya is on point. Tapi Case ternyata masih menjadi pilihan utama dari Luka. Awat dengan sprintnya Luka udah ada immortality. Wah. Tapi tidak terlalu lama karena Luka harus hilang. Ditelan oleh seorang Super Rawat. Geek Farm terlalu memaksakan ketika 3 melawan 5B. Oke, Wah. tapi nampaknya ini bisa menjadi bencana. Reward manipulation dan Napoy tersisa seperempat cara terakhir. Best terbuka dan sangat bebas. Seperawat masih coba untuk bertahan. Clear terlebih dahulu. Tidak ada immortal dari Abol. Nile dan Lanaya kali ini tidak boleh terpick off karena Respawn. immortality-nya lumayan mubazir. Lot bergerak di arah belakang sana. Watt free hit. Paloy termakan. Tersisa Nile dan juga Aboy. Ini bencana. Para pasukan dari Dewa United. Mereka berhasil memecahkan win streak dari Geek Farm. 2 poin tanpa lawan. Dan makin membuat 3 tim yang di bawah sulit untuk naik ke playoff.